Sesosok artis kembali tersandung kasus tindakan kekerasan. Kali ini seorang artis berinisial IM diduga melakukan penganiayaan terhadap dua korban yang bekerja sebagai penyedia jasa penitipan barang atau just tip. Kasus ini bermula ketika IM merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh korban. Korban Indrawan dan Panji Gilang mengaku mengalami tindakan kekerasan fisik dari IM saat sedang menyelesaikan transaksi barang yang dititipkan. Setelah mempertimbangkan dengan matang, kedua korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Mereka didampingi oleh kuasa hukum yang memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Kuasa hukum korban dalam pernyataannya menyebut bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Lantas, benarkah inisial IM yang dimaksud adalah Ical Muhammad? Karena ada pelanggaran hukum di situ, klien kami diintimidasi, di penganiayaan juga dan perampasan juga oleh saudara IM. Betul. Public figure. Kayaknya masyarakat sudah tahu tuh orangnya ini siapa, Bang. Ya kan? Tapi yang jelas dia public figure, tidak sepatutnya public figure itu melakukan seperti itu semena-mena. Ya, mungkin kita fokus di dua tanggal saja ya. Tanggal 5 dan tanggal 22 dan tanggal 5. 22 Maret dan tanggal 5 April. Di mana di tanggal 22 itu ada terjadi pertemuan antara terlapor dan pelapornya klien kami. Nah, di situ ada percekcokan lah. Ada percekcokan, ada intimidasi yang dirasakan oleh klien kami sampai beliau ini ketakutan lah begitu ya dalam perjalanan di satu mobil. Nah, tanggal 5 ada pertemuan lagi. Tanggal 5 ada pertemuan lagi, di pertemuan tersebutlah klien kami ini dilakukan penganiayaan. Seperti itu. Nah, untuk itu beliau buka kuasa kepada kami dan kami memproses secara bukti dan saksi yang kami miliki gitu. Untuk pertama kali kenal sih dari Instagram sosial media, terus kita terkait jadi bisnis, terus memang terjadi cekcok di tanggal 22 itu, akhirnya ada pemukulan dan saya merasa diintimidasi. Terus setelah itu saya sama teman saya tetap beritikat baik untuk bertanggung jawab. Akhirnya ada pertemuan lagi di tanggal 5. Ternyata di tanggal 5 itu tetap ada pemukulan dan kita tetap saya berdua sama teman saya ini ditaruh di satu tempat. Jadi kita memang berdua merasa diintimidasi, merasa di bawah tekanan. Apa yang kita punya semua rampas gitu sih. Benar-benar pasrah, sudah nggak ada apa-apa lagi. Mereka akhirnya ngizinin kita untuk pulang gitu sih. Setelah tetap ada pengancaman seperti mau datang ke tempat kerja, mau mengobrak-abrik tempat kerja, terus berupaya mengambil barang-barang yang masih ada di rumah saya gitu sih. Minta motor, jam tangan lagi seperti itu. Transfer ya? Iya betul, masih tetap terus meminta uang. Selain tuduhan penganiayaan, kuasa hukum korban Stefan Herianto mengungkapkan bahwa kasus ini tidak berhenti di sana. Ia menyatakan bahwa pelaku berinisial IM juga diduga melakukan pemerasan dan perampasan terhadap kedua korban, Indrawan dan Panji Gilang. Kasus ini kini berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya dugaan pelanggaran pasal terkait pemerasan dan perampasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Stefan memastikan pihaknya akan melaporkan tindak pidana tambahan ini kepada kepolisian agar IM dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Lantas, seperti apa upaya tim kuasa hukum korban dalam menangani kasus ini? Benarkah pihak korban kini sudah menutup pintu damai? Kemarin sih kita sudah buka LP, cuma kita sih rencana ya Bang ya, kita tim gitu kan, ada rencana mau penambahan perubahan BAP ya gitu. Namun nanti kita lihat di atas gimana. Dan sih
kemarin itu yang disangkakan penganiayaan. Di sini kita mau coba tambahkan unsur pemerasan, dugaan unsur pemerasan, dugaan unsur apa gitu? Iya, nanti nggak bisa ditambahkan, mungkin pas pengembangan kita akan minta itu dimasukin, gitu. Karena kan kalau melihat dari klien kami itu cukup amat sangat depresi. Ketemu orang juga takut, ke kantor juga takut. Sampai terakhir klien kami itu terus ditelepon. Kawannya juga ya, Mas Panji ya, ditelepon, di WA segala macam, disuruh anterin motor gitu kan. Nah, sampailah pada akhirnya saya coba komunikasi langsung dengan IM. Saya sampaikan kalau memang mau mediasi silakan, saya undang ke kantor kami, gitu kan. Namun dia tidak menyanggupi ya, tidak kooperatif, malah kami yang dibilang datang aja ke tempat dia. Wow, luar biasa gitu kan, luar biasa. Padahal kami punya itikat baik, coba kita mediasikan gitu kan. Kalau memang nggak berlanjut kita bisa cabut nih LP-nya. Namun gayung tidak bersambut, ya sudah. Alhasil ya kita coba kumpul lagi, kita coba pertajam lagi. Apa yang IM perbuat ini dia harus pertanggungjawabkan. Apapun masalah dia dengan klien kami, saya rasa sih penganiayaan ini tersendiri ya, tidak ada hubungannya. Artinya penganiayaan yang dia alami, yang dia lakukan, gitu kan, dia harus bertanggung jawab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.